Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ali Al-Abud. Sekarang kita memasuki masa ilul falsafah, persoalan-persoalan yang dibahas di dalam filsafat. Yang dimaksud dengan masail atau masalah ialah adalah qadhiyah yang terdapat di dalam sebuah disiplin keilmuan. Misalnya kalau di dalam ilmu nahu, misalnya al-fa'ilu marfu'un. Al-fa'ilu marfu'un ini disebut dengan masailu ilmin nahwu. Kenapa? Karena ini berupa qadhiyah yang tersusun dari maudhu' dan mahmul. Maudhu'nya berupa subjek utama di dalam sebuah ilmu tersebut, sementara mahmulnya adalah atribut-atribut yang diberlakukan kepada subjek utama. Nah, ini yang disebut dengan masailul ilmi atau persoalan-persoalan dalam sebuah ilmu. Nah, di dalam filsafat juga ada masail-masail. Cuman ada kekhasan tersendiri masail-masail yang ada di dalam falsafah ini. Kenapa? Karena biasanya di dalam filsafat masail-masailnya berupa qadhiyah hamliyah muraddadatul mahmul atau proposisi kategoris yang mahmulnya itu double. Mahmulnya double atau diulang-ulang. Sementara kalau di dalam ilmu-ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lain, masail yang dibahas biasanya hanya predikatnya itu hanya satu. Misalnya al-fa'ilu marfu'un, al-maf'ulu mansubun. Ini kan maf yang menjadi mahmul di sini hanya satu. Sementara di dalam falsafah atau di dalam filsafat mahmulnya itu double. Masailul falsafah, persoalan-persoalan filsafat. Ghaliban umumnya tatasyakkalu terbentuk al-masailul falsafiyatu apa persoalan-persoalan filsafat min qadhiyatin hamliyatin dari proposisi kategoris muraddadatil mahmuli yang berulang predikatnya atau yang predikatnya itu double. Contohnya, wa min amsilati dalikah dan ialah sebagian dari contoh hal tersebut, yaitu qadhiyah hamliyah muraddadatil mahmul, al-wujudu, adapun ini menjadi mubtada dari min amsilati dalik. Al-wujudu imma illatun wa imma ma'lulun. Adapun ada kalanya ialah berupa illat, wa imma ma'lulun dan ada kalanya berupa maklul, akibat. Al-wujudu adapun wujud imma hadisun ada kalanya ialah baru, wa imma qadimun dan ada kalanya ialah qadim. Al-wujudu adapun wujud imma mujarradun ada kalanya ialah abstrak, wa imma madiun dan ada kalanya madi, materi. Al-wujudu adapun ada imma mumkinun ada kalanya mungkin, wa imma wajibun dan ada kalanya wajib atau niscaya. Coba perhatikan di sini. Al-wujudu imma illatun wa imma ma'lulun. Yang menjadi subjek adalah al-wujud. Yang menjadi mahmul ada dua, yaitu illat dan maklul. Jadi al-wujudu imma illatun wa imma ma'lulun ini adalah qadhiyah hamliyah muraddadatil mahmul. Bukan qadhiyah syartiyah munfasilah.
Ini yang perlu diperhatikan. Jadi al-wujudu imma illatun wa imma ma'lulun ini bukan qadhiyah syartiyah munfasilah. Tapi ini merupakan qadhiyah hamliyah muraddadatil mahmul. Apa perbedaannya? Ini bisa dipelajari di dalam ilmu mantik. Namun yang paling penting, qadhiyah hamliyah muraddadatil mahmul itu kumpulan dari kedua mahmul itu hubungannya dengan maudhu'nya itu tasawi, setara. Itu yang paling penting perbedaannya antara qadhiyah hamliyah muraddadatil mahmul dengan qadhiyah syartiyah munfasilah. Nah, al wujudu imma illatun wa imma ma'lunun ini merupakan masailul falsafah. Al wujudu imma hadisun wa imma qadimun ini merupakan masailul falsafah. Al wujudu imma mujarradun wa imma madyun merupakan masailul falsafah. Dan ini merupakan qadhiyah hamliyah muraddadatil mahmul. Fatulahidu maka memperhatikan kamu annal maudu'ah bahwa sesungguhnya apa maudhu' subjek. Apa yang menjadi maudhu' al-wujud. Fi tilkal qadayal hamliyati di dalam proposisi kategoris tersebut huwa al-maudhu' al-wujudu ialah wujud. Yang menjadi maudhu' adalah wujud. Wal mahmulu dan adapun mahmul ibaratun ialah ungkapan an mufradataini dari dua kata tunggal yaitu mujarradun wa imamadiyun. Nah, ini mahmul. Bimajmu'ihima dengan kumpulan keduanya mufradataini yakunu ada apa majmu'uhuma musawiyan ialah setara lil maudhu'i pada maudhu kepada subjek. Jadi gabungan gabungan dua kata tunggal ini yang posisinya sebagai mahmul ini hubungannya dengan maudhu'nya itu adalah tasawi, setara. Sementara kalau hanya satu, misalnya ya, al wujudu imma mujarradun, kalau hanya mujarrad saja, maka hubungannya bukan tasawi, tapi a'am wa akhos mutlak atau umum wa khusus mutlak hubungannya. Nah, sementara kalau ini digabung dua-duanya, mujarrad dan madi, maka hubungan dua kata tunggal ini dengan maudhu'nya adalah tasawi, yaitu setara. Ini adalah ciri khas yang paling utama untuk membedakan antara qadhiyah hamliyah muraddadatil mahmul dan qadhiyah syartiyah munfasilah. Jadi, masailul falsafah itu terbentuk dari qadhiyah hamliyah muraddadatil mahmul. Al-farqu perbedaan bainal bahtil falsafiyyi di antara kajian filsafat wa ghairihi dan selain al-bahtil falsafi. Yumkinu mungkin bayanul maizi apa menjelaskan perbedaan bainal bahtil falsafi di antara kajian filsafat wa baqiyatil mabahisil ukhra dan pembahasan-pembahasan yang lain min khilalil as'ilati taliyati dari melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. As-su'alul awal, pertanyaan pertama. Ma hiya adawatu ta'arrufi 'alal umuril waqi'iyati? Ma apa hiya? Ma adawatu ta'arrufi ialah instrumen-instrumen mengetahui atau mengenali 'alal umuril waqi'iyati atas perkara-perkara faktual. Atau kita terjemahkan al-umur waqi ini realitas, langsung saja ke realitas. Yang dimaksud dengan al-waqi'iyah itu adalah asyai al-mutahaqqiq fil kharij, sesuatu yang nyata di alam luar. Misalnya buku yang ada di alam luar yang kita lihat itu disebut waqi'iyah, al-umur waqi'iyah disebut dengan realitas. Manusia, individu manusia misalnya Zaid, Bakar, Umar dan sebagainya itu disebut dengan al-umur waqi'iyah karena faktual di alam nyata. Jadi al-umurul waqi'iyah itu yang dimaksud adalah asyai al-mutahaqqiq fil kharij. Ada apapun yang faktual di alam nyata, maka itu disebut dengan al-umur al-waqi'iyah. As-su'alu sani, pertanyaan yang kedua, kaifa nuwaddihu mahiyatiha?
Bagaimana nuwaddihu menjelaskan kita mahiyatiha terhadap esensi-esensi al-umur al-waqi'iyah, wa nastadillu dan berargumen, wa nastadillu dan berargumen kita alaiha atas al-umur al-waqi'iyah. As-su'alu salisu, pertanyaan yang ketiga. Mad dalilu, adapun apa ad-dalilu ialah dalil. Mad dalilu, adapun apa ad-dalilu ialah dalil ala wujudiha atas adanya al-umur al-waqi'iyah, wama dan adapun apa khasaisuhu ialah karakteristik, ya, kekhususan atau karakteristik al-umur al-waqi'iyah. Apa dalil bahwa al-umur al-waqi'iyah itu ada dan apa kekhususannya? As-su'alur rabi'u, pertanyaan keempat. Hal yajibul i'tiqadu biha? Apakah wajib al-i'tiqadu, apa meyakini biha dengan al-umur al-waqi'iyah? Wal jawabu anis su'alil awwali, dan adapun menjawab anis su'alil awwali dari pertanyaan yang pertama. Apa pertanyaan pertama? Yaitu mahia adawatut ta'aruf alal umuril waqi'iyah. Instrumen apa yang digunakan untuk mengetahui realitas? Instrumennya apa? Alatnya apa untuk mengetahui realitas itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ilmu apa yang menjawab? Maka yang bisa menjawab terhadap pertanyaan ini adalah ilmu ma'rifah atau epistemologi. Wal jawabu, adapun jawaban anis suali dari pertanyaan al-awwali yang pertama, ya takafalu, ialah mengurus atau menjamin atau menangani bihi dengan al-jawab ilmul ma'rifati, apa ilmul ma'rifah, epistemologi, ya. Ai epistemologia, epistemologi. Allati yang tabhasu membahas apa allati anil masailit taliyati tentang masalah-masalah berikut. Pertama, qimatul ma'rifah, nilai pengetahuan. Adawatil ma'rifah, ini qimatil ma'rifah. Pertama, qimatil ma'rifah, nilai pengetahuan. Adawatil ma'rifah, instrumen pengetahuan. Hududil ma'rifah, batas-batas pengetahuan. Mi'yaril haqqi wal batili, timbangan validitas, wal batili dan invaliditas. Timbangan kebenaran dan kebatilan. Salah dan benar, timbangannya apa? Nah, ilmu ma'rifah atau epistemologi, pokok bahasannya itu adalah qimatul ma'rifah, adawatul ma'rifah, hududul ma'rifah, mi'yarul haqqi wal batil. Sehingga ketika ada pertanyaan, instrumen apa yang digunakan untuk bisa mengetahui realitas, maka yang bisa menjawab terhadap pertanyaan ini adalah epistemologi. Kenapa? Karena di dalam epistemologi ini nanti dibahas tentang adawatil ma'rifah, instrumen-instrumen pengetahuan, instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengetahui. Wal jawabu, dan adapun jawaban anisu alisani dari pertanyaan yang kedua, ya takafalu, ialah menjamin atau menangani bihi dengan al-jawab ilmul mantiki, apa ilmul mantik, alladhi yang yabhasu membahas apa alladhi anil qawaidil ammati tentang kaidah-kaidah umum lit ta'rifi bagi definisi wal istidlali dan berargumen atau penalaran. Pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa menjelaskan esensi dari realitas dan bagaimana kita berargumen atas realitas itu. Artinya, bagaimana cara berargumen, nah, untuk menjelaskan realitas itu, esensi realitas itu. Maka yang bisa menjawab terkait masalah ini adalah ilmu logika. Ilmu logika itu ialah ilmu yang bisa menjelaskan kepada kita
bagaimana cara kita membangun argumen. Tuh. Jadi pertanyaan kedua yang bisa menjawab adalah ilmu mantik. Karena ilmu mantik ini yang bisa memberikan kita pengetahuan tentang cara berargumen, cara membuat takrif, dan cara berargumen. Kaidah-kaidah umum bagaimana membuat definisi yang benar dan kaidah-kaidah umum bagaimana kita berargumen dengan benar. Itu adalah ilmu mantik. Wal jawabu dan adapun jawaban anis su'alis salisih dari pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu mad dalil ala wujudiha wa ma khasaisuha. Dalil tentang keberadaan realitas dan karakteristik realitas. Apa yang bisa menjawab pertanyaan itu? Wal jawabu dan adapun jawaban anis su'alis salisi dari pertanyaan yang ketiga yatakafalu ialah menangani bihi dengan al-jawab. Ilmul falsafati apa ilmu filsafat? Al-bahisu yang membahas apa ilmu falsafah an ahwalil maujudi tentang atribut-atribut ada bima dengan sebab huwa adapun al-maujud maujudun ialah ada. Jadi yang bisa memberikan dalil argumen tentang keberadaan realitas itu adalah ilmu filsafat. Kalau bagaimana cara berargumen yang bisa memberikan jawaban itu adalah ilmu mantik. Cuman kalau dalil tentang keberadaan dari realitas itu bisa dicari jawabannya di dalam ilmu falsafah. Karena ilmu falsafah ini yang menyediakan jawaban, yang menyediakan argumen-argumen tentang keberadaan realitas dan apa karakteristik dari masing-masing realitas. Misalnya, al-wajib yang niscaya ada, apa karakteristiknya? Sementara al-mungkin yang mungkin ada, apa karakteristiknya? Nah, yang bisa menjelaskan hal itu adalah ilmu falsafah. Wal jawabu dan adapun jawaban anis su'alir rabi'i dari pertanyaan yang keempat yatakafalu ialah menangani bihi dengan al-jawab ilmu akidati apa ilmu akidah atau teologi al-bahisu yang membahas anir ru'yatil kauniyatil ilahiyati tentang pandangan dunia ketuhanan. Jadi pertanyaan hal yajibul i'tiqadu biha apakah wajib mempercayai realitas itu? Maka untuk menjawab pertanyaan ini hanya ilmu akidah yang bisa memberikan, yang bisa menyediakan jawabannya. Kenapa? Karena ilmu akidah ini membahas tentang ar-ru'yah al-kauniyah al-ilahiyah. Nah, ini ar-ru'yah al-kauniyah al-ilahiyah. Nah, ar-ru'yah al-kauniyah yang dimaksud di sini adalah janibul i'tiqad, nilai-nilai yang diyakini. Karena ar-ru'yah itu ada dua, ada yang disebut dengan ar-ru'yah al-kauniyah, ada yang disebut dengan ar-ru'yah al-ideologiyah atau ideologi ya. Ar-ru'yah al-kauniyah dan ar-ru'yah al-ideologiyah, al-ideologiyah. Nah, sulit ya. Nah, pandangan ideologi. Nah, ini. Kalau ar-ru'yah al-kauniyah ini berkaitan dengan janibul i'tiqad, nilai-nilai yang diyakini. Sementara kalau ar-ru'yah al-ideologiyah, ideologi, pandangan ideologi itu janibul amal, berkaitan dengan nilai-nilai ya yang dipegang di dalam perbuatan. Nah, itu ya. Nanti insya Allah terkait tentang masalah ini akan dipelajari ya. Ilmu mantik sudah dipelajari mulai dari tingkat dasar, tinggal dipelajari di YouTube di sini ya. Insya Allah nanti akan dilanjut juga dengan ilmu ma'rifah, epistemologi. Ini juga akan dipelajari dan juga nanti ilmu akidah juga akan dipelajari. Jadi 4 disiplin keilmuan ini akan dipelajari ya. Akan dipelajari. Insya Allah nanti
akan diposting di YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.